Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita hidup dalam panggilan yang Tuhan inginkan kita jalani sepanjang hari ini. Jangan kita tolak ya setiap proses. Ketika saya membuat minuman, ketika saya membuat teh manis, saya masukkan air dan teh, lalu saya masukkan gula ke dalam gelas, dan saya harus aduk gelas itu. Saya harus aduk air itu agar gula itu mencampur, agar gula itu membaur di air itu. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, hikmat Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan? Demikian hikmat Tuhan. Ketika kita pikir masalah itu terjadi, ketika kita berpikir proses itu terjadi, Tuhan bawa kita ke putaran air yang deras, yang kuat sekali. Mungkin Bapak Ibu pusing, mungkin Bapak Ibu merasa tertekan oleh putaran air di gelas itu. Tapi percayalah, bukan Tuhan ingin membuat Bapak Ibu susah, tapi Tuhan hanya ingin memberi rasa manis ke dalam kehidupan kita. Untuk itu kita bertekun dalam doa. Jangan tolak didikan Tuhan. Kita mohonkan Roh Kudus untuk mengintrospeksi diri kita. Bagian mana Roh Kudus yang belum diselesaikan? Bagian mana Roh Kudus yang hendak Roh Kudus proses di dalam diri kita? Jangan abaikan didikan. Jangan tolak proses. Sebab Tuhan hanya ingin memberikan rasa manis. Ketika saya memasukkan sirup ke dalam botol air, lalu sirup itu akan turun ke dasar air. Untuk itulah disebut air sirup, karena sirupnya ada di bawah. Untuk itulah disebut manusia dengan roh Allah. Manusia yang memiliki roh Allah di dalamnya. Tapi proses itu tidak menjadikan manusia itu menjadi manusia roh. Saya harus mengocok botol itu berulang-ulang dengan keras, agar sirup itu membaur dengan air dan menjadi satu. Maka botol yang saya pegang bukan lagi disebut air sirup, tapi sudah menjadi sirup. Seperti kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan mesti mengambil langkah untuk mengocok kita dengan keras, agar roh kita membaur dengan roh Allah. Untuk itulah disebut manusia roh. Bukan manusia dengan roh,
tapi manusia roh. Pastikan setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita membentuk kita menjadi manusia roh. Marilah kita jaga hati kita. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan. Tetapi teruslah bertekun dalam pengharapan. Dan berseru, Tuhan, apa yang hendak Tuhan mau sampaikan dalam peristiwa ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan di dalam cerita ini? Ketika proses Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan ingin menghukum kita, tetapi sudah diletakkan benih ilahi di dalam kehidupan kita. Sudah diletakkan batu dasar yang kokoh, batu karang yang kuat, yang disebut Petra. Tuhan berkata, di atas batu karang ini akan aku dirikan jemaatku. Tuhan meletakkan dasar iman, yaitu Kristus. Mari kita meresponi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita menjaga hati. Mari kita jaga hati kita. Agar ketika Tuhan datang, Ia mendapati kita tetap murni. Tidak bercacat celah. Saya teringat kisah ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari bangsa Mesir. Dikatakan Tuhan menggunakan tangan Firaun. Tuhan menggunakan Firaun untuk menunjukkan betapa besarnya Tuhan bangsa Israel. Seringkali proses yang kita hadapi, Tuhan dapat menggunakan tangan siapapun untuk menunjukkan betapa besar kasih-Nya, untuk menunjukkan betapa besar kuasa-Nya. Jangan kita lepaskan tangan kita dari proses. Jangan lepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Serukan nama Yesus.
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau membawa yang terbaik bagi Tuhan. Suatu persembahan yang tidak bercacat celah. Mari kita memuji-muji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ketika dalam sebuah persekutuan, Maria, ibu Yesus, mencari Yesus. Lalu seorang murid Yesus berkata, "Guru, ibumu mencarimu." Lalu Yesus berkata, "Ibuku adalah Dia yang bersama-sama dengan aku memuliakan Bapa. Saudaraku adalah Dia yang bersama-sama denganku memuliakan Bapa." Apa yang Yesus maksudkan? Yang Yesus maksudkan adalah mereka yang memiliki hati sehati sepikir memuliakan Bapa. Mari kita memiliki hati seperti itu. Mari kita mohonkan kepada Roh Kudus pada pagi hari ini, agar hikmatnya datang dan membawa kita kepada pengenalan akan Dia semakin dalam. Agar kita mengerti rencana dan kehendak-Nya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebab ada tertulis, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Janganlah kita menjadi egois. Janganlah kita memikirkan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Tiga hal yang selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Yang pertama adalah teruslah mengucap syukur dalam tiap-tiap hal, karena itu yang Tuhan kehendaki. Yang kedua adalah selalu serukan nama Yesus, panggil nama Yesus. Dan yang ketiga adalah selalu memperkatakan firman.
Kenapa kita harus perkatakan firman, Bapak Ibu? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa kita harus perkatakan firman? Karena 2 Korintus berkata, karena aku tahu, untuk itulah aku berkata-kata. Karena kita tahu, apa yang kita perkatakan memiliki landasan yang benar di depan Tuhan, yakni firman yang dituliskan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, sehati, sepikir, seperasaan di dalam Kristus Yesus. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau memberikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu memulihkan hidupku. Darah-Mu menyembuhkan hatiku. Kami menyatakannya pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Sebab kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami pun berserah hanya kepadamu Tuhan. Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu aku beroleh kemenangan. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan yang terluka. Engkau Tuhan yang sanggup untuk melakukan mukjizat-mukjizat-Mu. Mari terus Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Katakan betapa kagumnya Bapak Ibu dengan Tuhan. Katakan betapa Bapak Ibu mengagumi Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah kerjakan. Itulah penyembahan. Itulah hubungan. Jangan berdiam diri. Terus berdoa, terus berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, perjumpaan pribadi kita dengan Allah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus akan menghasilkan kedekatan dengan Dia dan memasukkan kita ke dalam percakapan di antara keluarga Allah. Kedekatan seperti ini adalah hal yang sangat ideal bagi setiap orang yang dipanggil untuk mendekat. Karena dosa yang lama telah dilupakan dan status sebagai orang berdosa sama sekali telah dilupakan di sini. Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga bagi orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita bukan lagi orang asing di depan Tuhan.
Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah anggota keluarga Allah. Maka bersikaplah sebagai seorang anggota keluarga Allah. Berkata-katalah sebagai orang-orang kudus. Berpikirlah seperti orang kudus. Berperasaanlah seperti orang-orang kudus. Mari kita hargai kedaulatan Tuhan pada sesi pagi hari ini. Sebab Tuhan yang berdaulat dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Engkaulah Allah di kediamanmu yang kudus. Engkau memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Engkau yang mengeluarkan orang-orang dari tahanan, sehingga mereka berbahagia. Namun pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Engkaulah jawaban bagi orang yang mencari kebenaran. Engkaulah jawaban bagi hati yang haus akan aliran sungaimu. Mereka yang terlantar diadopsi, dipulihkan sebagai anggota keluarga, bukan lagi menyandang status anak haram, anak tertolak, anak yatim piatu. Tidak ada kekurangan, tidak lagi rendah diri atau kehilangan status sosialnya. Disinilah setiap orang dikasihi, dan mendapatkan kasih yang paling lembut selamanya di dalam Dia, membebaskan kita dengan darahnya yang kudus. Kita telah dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita bertanya apa yang sedang mereka lakukan, mereka yang telah meninggal di dalam Kristus saat ini. Sesungguhnya mereka telah bergabung dalam keluarga Allah. Merekalah yang masih terus memperhatikan kita, Bapak, Ibu, dan saya, yang masih terus berjuang di dunia ini. Mereka menjadi saksi-saksi dan seringkali memohon kepada Allah untuk kita
mengingatkan janji-janji Allah terhadap kekasih mereka yang ada di dunia. Apa yang saya perkatakan bukan hal yang kosong Bapak Ibu, tetapi ada tertulis dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita memiliki banyak saksi Bapak Ibu, yakni mereka yang sudah terlebih dahulu mendahului kita kembali kepada Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman. Namun iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman harus berjalan bersama-sama dengan perbuatan. Ketika kita menyadari akan hal ini, kita yang adalah warga negara surga, diciptakan dari semula, dipilih dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah, agar ia, anaknya itu, menjadi yang tersulung di antara banyak saudara. Mari kita cepat bertumbuh. Jangan kita berhenti bertumbuh. Sebab mereka yang berhenti bertumbuh, mereka akan kembali merosot dan kembali kepada titik awal ketika mereka baru bertobat. Jangan berhenti bertumbuh. Teruslah bertumbuh. Mari kita mohonkan pertumbuhan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita mohonkan pertumbuhan rohani kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengutip dari kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di surga.
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kakimu, Kristus. Dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya yang adalah tubuhmu, yaitu kepenuhanmu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga, yang di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh Kudus-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Saya mengutip dari kitab Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Katakan bersama-sama. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu,
untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan Allahku, di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu Yesus Tuhanku dengan semua orang kudus-Mu. Saya mengutip dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku dan Tuhanku Yesus Kristus. Saya mengutip dari kitab 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 8. Saya mengucap syukur kepadamu Allahku atas kasih karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikianlah saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara saya menantikan pernyataan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga akan meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Saya mengutip dari kitab Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 30. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya, hamba-Mu ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Amin. Kami bersyukur Bapa, kami telah memperkatakan dengan landasan firman Tuhan. Sebab apa yang kami doakan
bukanlah iman yang membabi buta, bukanlah perkataan kosong yang sia-sia, tapi berlandaskan firman Tuhan. Sehingga doa-doa kami naik ke hadapan hadirat Tuhan, ke hadapan tahta Allah Bapa. Setiap orang yang masuk surga akan diperlakukan sebagai putra dan putri Allah. Namun tak semua orang memiliki kematangan yang sepadan untuk jabatan itu. Itulah sebabnya di surga ada pendidikan lanjutan bagi mereka yang sudah terlanjur tiba di sana. Sebab tidak semua orang mencapai pertumbuhan seperti yang diharapkan Bapa ketika mereka di bumi. Proses dan pendidikan di bumi sangatlah diperlukan bagi kita. Janganlah kita merajuk-rajuk ingin pulang ke surga karena tak tahan dengan pendidikan yang Tuhan siapkan bagi kita. Mereka yang cukup matang akan dikumpulkan dan diberikan instruksi untuk memegang suatu posisi dan sejumlah pertanggungjawaban di surga. Inilah kehendaknya untuk menjadikan setiap orang bercahaya seperti anaknya Yesus Kristus, penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah penyembah-penyembahnya. Pada pagi hari ini Tuhan tidak mencari orang yang mengaku-ngaku sebagai penyembah-penyembahnya. Tapi Ia mencari hati yang menyembah. Tuhan tidak hanya mencari orang yang percaya kepadanya, tapi lebih dari itu, Tuhan mencari orang yang dapat dipercayainya. Apakah itu ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita bisa dipercaya Tuhan? Mari kita renungkan hal ini. Ketika Tuhan mempercayakan anak bagi kita, apakah kita bisa mengemban tugas yang Tuhan percayakan? Ketika Tuhan mempercayakan harta dunia bagi kita, apakah kita sudah cukup dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola apa yang menjadi milik Tuhan? Apabila kita dipercayakan sebuah pelayanan, apakah kita sudah mengerjakan sebaik-baiknya? Bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan lima indera jasmani, maupun 5 indera rohani, apakah kita sudah mempergunakan tubuh kita, karunia kita, hanya untuk kemuliaan Allah?
atau kita mencari kesukaan manusia, atau kita mencari hormat manusia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebab kita tahu Roh Kudus juga memperbaiki roh-roh yang rusak, mereka yang cacat dan luka batinnya, bahkan yang telah amat berubah bentuknya, sampai mereka sembuh sempurna lagi jika mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus dan dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka masih membutuhkan waktu untuk pemulihan yang Tuhan percayakan kepada beberapa orang tertentu yang telah dilatih untuk pekerjaan itu di sini. Imamat 21 ayat 7 menuliskan, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang cacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, orang yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah kemaluannya. Janganlah mendekat kepada Allah. Namun oleh karena kasih-Nya yang besar, Roh Kudus mampu memulihkan mereka semua. Saya berdoa pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu yang mengalami cacat tubuh, cacat fisik, cacat roh ataupun jiwa. Pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tangan yang panjang pendek sebelah menjadi sama rata, kaki yang timpang yang panjang pendek sebelah memanjang menjadi sama rata dengan cepat saat ini, bergerak maju. Sehingga layak mempersembahkan makanan bagi Allah. Wahyu 22 ayat 2 berkata, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Orang-orang kudus di masa lampau akan menjadi pelatih mereka. Dan seperti yang Bapak Ibu dan saya lakukan di bumi saat ini, ada seminar, ada kelas-kelas pengajaran bagi kita, dan ada yang cukup matang untuk mengajar ataupun diajar. Yesaya 2 ayat 1 menuliskan firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos
tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan berdiri serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Haleluya. Haleluya. Bersukacitalah, sebab tubuhmu Tuhan membangun bait suci di dalam tubuh. Tuhan membangun kemah doa di dalam tubuhmu. Dan Tuhan menempatkan gunung yang kudus di dalam tubuhmu. Orang-orang akan datang berduyun-duyun dan ingin diajar. Siapa yang mengajar? Bapak, Ibu, dan saya. Karena kita adalah kemah sucinya, gunung kudusnya. Ingat kebenaran yang disampaikan pada hari ini. Bahwa gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Sebab ada tertulis, kota yang terletak di atas bukit tidak akan mungkin tersembunyi. Mereka akan melihat Tuhan di dalam dirimu. Siapkan hati bagi Tuhan. Siapkan hati untuk pekerjaan Tuhan. Terus menyembah. Terus menyembah. Dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Wahyu 5 ayat 5 menuliskan, "Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Dan singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud itu, ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Mari mengucap syukur. Sebab semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua orang tua-tua melemparkan mahkota mereka di depan anak domba dan berkata, "Hanya Engkaulah yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak
untuk semuanya. Karena dari Engkaulah segalanya, dan hanya bagimu segalanya. Mengucap syukurlah. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita renungkan dan kita pegang. Mungkin dunia menganggap Bapak Ibu, menganggap kita bukan apa-apa. Kita hanya benalu. Kita sampah dari masyarakat. Tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan membangun kemah sucinya di dalam kita. Dan kita akan berdiri di atas bukit-bukit, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun untuk diajar oleh Tuhan yang ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya Kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya. Sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna ada bersama-sama dengan kita. Bila Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biar roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bila kita berpegang pada persekutuan yang intim dengan Roh Kudus dan memegang firman Allah yang disampaikan pada hari ini sebagai bekal kita sepanjang hari ini dan sampai Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.